Halo, selamat malam Mas Fadil Ahmad. Halo, halo, selamat malam. Gimana Aku kabarnya panggilnya nih Mas? siapa nih? Anis. Anis. Ya, Anis saja Mas. Oke, 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 Mbak Anis. Oke, saya panggilnya Mas Fadil nggak apa-apa ya Baik, Mas? baik. Ya, Saya panggil Mas Fadil atau gimana nih? Enaknya nggak apa-apa, masih nggak akrab. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Aku sih lebih lebih sering yang dipanggil aku lebih sering dipanggil Fadli ya. Jadi Oh, Fadli, boleh oke. Fadli boleh. Oke, siap. Ya. Oke, Mas Fadli, ini kita kan melihat beberapa waktu terakhir kan memang banyak gitu kan berseliweran terkait dengan uh, apa ya binary option gitu kan yang korbannya juga udah cukup banyak gitu kan dan kemudian ini memang Wah, ya, ya, ya. cuman kita Lagi rame sebenarnya tuh. benar kita bukan ngomongin tentang binarinya tapi kita ngomongin gimana sih sebenarnya cara kita bertrading itu supaya kita maksudnya supaya kita nggak terjebak sama hal-hal seperti itu gitu mas karena kan mungkin teman-teman Oke, juga siap. karena mungkin memang kan literasi keuangan di Indonesia kan masih belum besar gitu ya Mas dan itu yang memang sedang digencarkan Mm-mm. sama para regulator gitu. Nah ini supaya teman-teman makin tahu nih Hmm. supaya nggak terjebak sama hal itu makanya kita ngomongin hal itu gitu Mas. Oke, 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 oke. Kalau Mas Ya, 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 Ahmad, ya. Mas Fadil ini kira-kira sehari-hari memang forex aja atau memang ada yang lain juga Mas? Untuk daily trade-nya aku selalu forex. Ya, sometimes di analisa tetap jalan di saham, sometimes di cryptocurrency juga lumayan aktif, tapi bukan daily trader. Jadi benar-benar tiap harinya ya di forex gitu. Kalau yang memang aktifnya di forex gitu ya mas cuman punya semua Ya, gitu ya nyobain semua gitu ya mas. ya semua yang ada chartnya bisa dianalisa kok teman-teman. Jadi bisa dianalisa kapan harga murah, kapan harga mahal. Selama dia ada chartnya, technical, fundamental semuanya bisa nganalisa Ya itu gitu. makanya kita perlu ilmunya juga ya mas ketika kita masuk ke investasi gitu kan jadi kita perlu Yes. paham Benar, dulu. benar, benar banget. Nah mas kalau Iya, boleh benar tahu banget. nih kalau dari pandangan mas Fadila ini kira-kira trading itu sebenarnya apa sih mas supaya teman-teman nggak bingung gitu. Oke, trading ini sebenarnya kejadian sehari-hari yang kita lakukan dalam hal berdagang, cuman di dunia online, kira-kira gitu, teman-teman. Jadi ada banyak nih instrumennya kan, ada saham, ada forex, ada cryptocurrency, ada futures, gitu, macam-macam. Dan banyak jenis aset itu punya toleransi resiko masing-masing juga kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin trading secara umum itu apa? Sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan secara online, kira-kira gitu. Nah, kalau di forex kan ya pertukaran dua mata uang kan. Ya, jadi eh, apa kayak pertukaran cryptocurrency misalnya itu pertukaran mata uang kripto gitu. Foreign exchange ya pertukaran mata uang negara-negara tertentu misalnya seperti itu. Ya Jadi jadi cuma proses intinya jual dan jual beli beli aja ya. sih kira-kira gitu. Ya, tapi Mm-mm. ini secara online gitu ya, Mas. Nah, kalau jenisnya, Mas, Ya, boleh dijelaskan lebih lanjut nggak lebih dalam lagi gitu terkait jenisnya dan kemudian mungkin tingkat resikonya, Mas, diurutkan. Yang mana yang paling oke. resikonya tinggi, mana yang paling rendah gitu, Mas. Oke. Kalau misalnya ngomongin jenis trading itu biasanya orang mengacu sama jenis aset yang ditradingkan atau jenis instrumen yang diinvestasikan gitu. Ada komoditi gitu kan, ada emas, ada macam-macam, ada forex, ada saham kan sekarang lagi marak banget di Indonesia tuh saham ya kan. Ada juga misalnya tadi koin, kripto gitu. Ada initial coin offering misalnya. Teman-teman sering dengar Bitcoin, Ethereum. Teman-teman sering dengar juga Forex. Mungkin keseharian teman-teman banyak trader yang dari dulu trading itu terkenalnya Forex gitu. Baru belakangan muncul saham, belakangan muncul lagi options trading sebetulnya ada. Tapi yang kemarin sempat-sempat agak-agak abu-abu itu justru malah bukan options teman-teman tapi binary options itu juga ada gitu. Jadi ada banyak banget. Nah, kalau ngomongin tingkat resiko sebetulnya teman-teman tergantung dari profil resiko masing-masing. Setiap aset punya cara membatasi resikonya. Kalau saya yang setiap hari trading forex, ya sebetulnya forex juga punya leverage. Semakin tinggi leverage yang dipakai, semakin tinggi resikonya juga gitu. Kalau teman-teman trading dengan 1 banding 1 misalnya seperti kita beli saham misalnya, uang 10 juta rupiah misalnya beli untuk saham senilai 10 juta rupiah seperti itu tanpa daya ungkit. Tapi kalau forex bisa 1 banding 10, 1 banding 100, bahkan 1 banding 1000 juga bisa punya buying power lebih gede dari yang kita miliki sebagai modal. Nah, berkaitan sama resikonya juga gitu. Jadi macam-macam.
beda resikonya. Balik lagi ke teman-teman sendiri, yang penting teman-teman mengerti profil resiko masing-masing. Kan ada orang yang memang suka agresif ya kan, risk taker kan gitu. Ada orang yang konservatif, cari aman aja ya, kalau bisa dikit nggak apa-apa lah untungnya, yang penting modalnya aman gitu kan. Ada yang kalau bisa kecil modalnya untungnya gede, kalau habis modalnya nggak apa-apa, kan ada gitu ya. Nah, balik lagi ke diri teman-teman sendiri, sebenarnya yang penting ngerti dulu nih cara batasin resiko, baru milih mau trading di mana gitu. Mungkin dicoba di tes profil resikonya dulu seperti apa gitu ya Mas, karena kan banyak tuh untuk Yes, melihat profil resiko kita seperti apa betul. gitu ya. Jadi Bener, masing-masing bener. Jadi nggak beda-beda. kaget nantinya. Karena Tiap orang beda-beda, betul. ya betul. Karena kan kalau kalau forex itu kalau Mas bilang itu tergantung leverage-nya gitu. Resikonya semakin besar, leverage kita ya semakin besar Yes, juga resiko yang bakal kita tanggung gitu kan ya Mas ya. Dan jangan lupa memang betul. investasi ada resikonya gitu ya Mas, nggak melulu cuan gitu ya. Pasti ada. Sekecil apapun pasti ada. Nggak ada yang bebas resiko. Betul, betul, betul. Nah, Mas, kalau boleh Ya. tahu nih kalau dari pandangannya Mas Fadil ini kira-kira kalau kesalahan nih Mas, kan banyak nih kalau yang kemarin-kemarin kan juga sempat ramai itu kan pasti karena kesalahan mereka kan gitu ketika memilih apa ya, memilih produk investasi gitu Mas. Kalau kesalahan umum aja nih yang dilakukan teman-teman mungkin yang pemula ini itu apa sih Mas yang kerap dilakukan? Wah, oke. eh Sebenarnya kesalahan umum yang sering dilakukan pemula ini kemarin sempat kita bahas tuh di seminar kita di Surabaya, sempat kita bikin hari Minggu kemarin persis, tanggal 27 Februari. Ada pertanyaan seperti itu tuh, itu kita bahas. Jadi tentang kesalahan pemula, seringkali pemula beli setelah harganya sudah terlalu mahal. Itu satu. Jadi harganya udah terlalu mahal, baru dia beli telat kan gitu ya, udah beli di atas berarti. Harusnya kan kita FOMO mungkin ngikutin Mas. prinsip ekonomi. Hah? Iya FOMO, betul. Karena FOMO tadi, orang kok beli semua ya pengen ikutan, ah ini kayaknya katanya semua orang harganya naik terus kan gitu. Padahal kalau kita ngomongin prinsip ekonomi kan, teman-teman ekonomi nih, ya kalau trading itu beli di harga murah, jual di harga mahal kan gitu. Nah ini berlaku buat instrumen trading apapun, mau forex, mau saham atau apapun gitu ya. Kita perlu beli di harga murah, jual di harga mahal. Tapi berita yang muncul seringkali seperti ini. Ketika laporan keuangannya bagus, sebuah perusahaan tertentu yang pengen kita beli sahamnya, terus laporan ekonominya bagus, terus profitnya bagus gitu ya, terus publikasinya bagus, semua chart nunjukin dia uptrend misalnya, trennya naik, ini waktunya beli, ini waktunya beli. Pertanyaan yang banyak orang tidak bisa jawab adalah, apakah sekarang sebenarnya waktu beli? Di mana harga sekarang? Kalau semuanya sudah bagus, biasanya udah telat. Gitu. Yang perlu kita punya justru skill sebelum itu terjadi. Gimana caranya kita menganalisa supaya ketika trennya naik setelah kita beli, kita bisa jual di atas saat semuanya sudah bagus. Nah, itu yang perlu. Satu Itu step gunanya analisa lebih ya Mas ya. dulu. Yes, itu gunanya analisa. Karena kalau orang belinya karena ikut-ikutan, FOMO gitu ya, atau bisa juga karena bukan FOMO nih, tapi justru karena dia terlalu takut karena apa yang sudah terjadi sebelumnya, misalnya loss berturut-turut gitu, bikin orang jadi takut untuk ambil transaksi selanjutnya. Atau profit berturut-turut bikin dia jadi sangat agresif melebihi risk profile-nya. Nah, itu juga sama tuh, jadi kayak bias dari apa yang barusan terjadi, resensi bias nama penyakitnya. Gitu tuh. Itu juga terjadi. Jadi barusan bikin kita bikin jadi bias atau takut ketinggalan juga bikin kita jadi bias. Itu sama tuh. Pemula sering banget kayak gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati. Teman-teman perlu bikin acuan rata-rata murah berapa ya, rata-rata mahal berapa ya. Saya mau beli di harga rata-rata murah gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi karena mungkin terlalu nafsu juga gitu ya Mas ya. Tadi karena kalau udah terlalu agresif gitu kan, ah bisa nih ketemu lagi di sini gitu. Padahal belum Nah, tentu dia menganalisa dengan baik begitu kan ya Mas ya. Oke Mas, kalau mau nih kita yes. mulai masuk ke binary option aja dulu ya Mas ya. Ngomongin Oke. sedikit, jadi kita sentil-sentil sedikit gitu. Kalau dari pandangannya Mas Fadil ini seperti apa sih Mas sebenarnya, dan kemudian apakah memang ini bisa jadi salah satu instrumen investasi mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai gitu? Oke, jadi teman-teman perlu tahu dulu nih, ada options trading yang memang options gitu ya, itu asuransinya saham. Ada yang binary options, ini dua hal yang berbeda teman-teman. Nah, platform binary options yang tadi disebutkan itu adalah platform untuk teman-teman bisa betting.
Jadi betting itu bertaruh gitu ya. Nggak ada bedanya sama teman-teman bertaruh apapun dalam kehidupan gitu ya. Atau teman-teman berangkat ke kasino misalnya. Atau teman-teman ikutan undian misalnya. Itu semua adalah betting things gitu kan. Nah dulu bahkan websitenya namanya betting online gitu. Tapi makin ke sini itu makin banyak yang bermunculan tuh berbagai merek gitu ya. Kita nggak usah sebut satu-satu deh. Udah banyak yang kemarin kasusnya tuh akhirnya rame. Terus ya baru terungkap bahwa ternyata oh ada yang salah, ada yang bener. Nah kayak gitu. Nah teman-teman yang sekarang lihat ini, mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan nih supaya teman-teman nggak lagi kena apa ya, nggak lagi kena sesuatu yang sebetulnya too good to be true. Jadi gini, kenapa ini akhirnya berkaitan sama saham? Kenapa akhirnya berkaitan dengan forex gitu ya? Karena chart forex ada di dalam platform binary options. Padahal binary options itu cuma tebak-tebakan. Misalnya teman-teman pertaruhkan $10 misalnya atau Rp100.000 gitu untuk nebak kira-kira dalam 60 detik ke depan harga akan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang kita mulai sekarang gitu. Nah, teman-teman boleh cek ke semua mentor manapun, ke semua instruktur trading manapun, ke semua expert master trading dimanapun, tidak ada yang bisa mengira-ngira dalam beberapa detik ke depan harga itu lebih rendah atau lebih tinggi. Nggak bisa. Teman-teman mau baca berita, teman-teman mau lihat teknikal apapun, nggak bisa. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa nebak itu, selain tebak-tebakan itu sendiri gitu ya. Artinya peluangnya 50-50. Nah kalau teman-teman sebagai pebisnis, yang namanya 50-50 itu nggak worth it. Teman-teman minimal 60% peluang atau 70% peluang baru ambil kesempatan itu kan gitu. Kalau 50-50 ya nggak usah pakai analisa lah, tebak aja kan gitu. Kalau nggak naik ya turun. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam binary options itu teman-teman nggak punya penilaian yang fair ketika harga lebih tinggi, sementara kita menentukan memang lebih tinggi, kita profit. Itu profitnya cuma kayak kali dua modal kita doang. 100.000 jadi 200.000. Mau naik lebih tinggi sedikit, mau naik sangat tinggi sampai jauh banget, tetap 100.000 gitu. Nah bedanya dengan trading yang sebenarnya, ketika teman-teman beli sesuatu, teman-teman dapetin di harga murah. Naik dikit, teman-teman untung dikit. Naik banyak, teman-teman untung banyak, seharusnya begitu. Nah itu trading yang benar. Di binary options nggak bisa terjadi. Gitu. Gampang, simpelnya gitu aja. Jadi Apalagi teman-teman yang dijanjikan pasti profit tapi titip, ini lebih bahaya lagi. Mendingan belajar sendiri. gitu. Gitu. Jadi memang itu cuma cuma kalau bisa bilang judi online ya, Mas ya. Ya, bungkusan lainnya lah, kira-kira gitu. Oke. Serius, karena beberapa temanku juga di London gitu ya, itu memang ada yang serius membuat platform itu dan mereka meriset loh. Ngeriset itu benar-benar gimana caranya orang ketagihan di platform mereka, gimana caranya dikasih beginner's luck tanda kutip supaya orang mau deposit lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi mereka risetnya memang riset psikologis teman-teman, makanya kehajar. Mereka riset ngabisin jutaan dolar untuk gimana caranya orang naruh duit lebih banyak dan pertaruhkan lebih banyak ketagihan gitu. Makanya seringkali di dalam binary options website gitu ya, ada tuh disclaimer-nya. Tools ini bisa menyebabkan ketagihan gitu. Kita tidak bertanggung jawab terhadap efek finansial apapun ya kayak gitu-gitu itu kan disclaimer yang sebetulnya teman-teman kalau baca itu aja udah tahu ini nggak bagus nih buat kita. Kecuali memang teman-teman punya mental ya udah nih modal 100 juta nih buat seneng-seneng ya udah kalau tujuannya seneng-seneng saya nggak akan larang kalau as long as you happy you right kan gitu tapi kalau tujuannya untuk dapetin sumber kehidupan dari sana saran saya stay away nggak bisa. Jadi kalau emang itu pakai benar-benar uangnya yang nggak di apa yang dingin banget gitu loh, masih emang nggak dipakai. Kalau emang teman-teman mau cari kesibukan gitu, mau iseng-iseng gitu itu nggak apa-apa. Cuman kalau memang uangnya Ya, dipakai itu lebih baik nggak usah gitu ya Mas ya. Karena masih banyak ya betul, produk-produk lain gitu ya Mas yang bisa teman-teman masih banyak, investasikan gitu ya. banyak banget bener. Nah, kalau kalau gitu Mas, kalau untuk cara memilihnya kan banyak nih produk-produk investasi yang ada gitu ya Mm-mm. Mas. Ada forex, ada saham, ada emas, ada komoditas juga, ada kripto juga sekarang gitu kan. Kemudian kalau kita mau tahu gitu kan cara investasi yang aman gitu Mas, itu seperti apa sih Mas? Kalau misalnya milih tempat investasi yang aman, nah ini juga perlu digarisbawahi nih, seberapa aman yang teman-teman inginkan. Teman-teman perlu ingat nih bahwa resiko selalu berbanding lurus dengan hasil. High risk, high return, low risk, low return itu beneran, bukan cuma bercandaan gitu.
Jadi kalau teman-teman mau tempat investasi yang aman, balik lagi teman-teman nilai dulu profil resikonya apa gitu. Karena kalau teman-teman mulai ngerti profil risiko teman-teman, baru teman-teman bisa milih apakah saya trader saham, apakah saya trader forex, apakah saya trader instrumen investasi yang lain. Begitu memilih pun, waktu untuk tradingnya juga diukur teman-teman. Dengan profil kita, ada orang yang trading bisa seminggu sekali, cuman tapi bisa nonstop 3 jam gitu kan. Ada yang tiap hari bisa sih mas, tapi cuman setengah jam gitu, sebelum tidur misalnya. Ada yang mungkin, aduh mas paling ngecek, saya cuma bisa ngecek tradingan saya sebulan 2 kali, ada seperti itu. Itu perlu platform yang berbeda, perlu time frame yang berbeda untuk trading, perlu strategi yang berbeda, supaya teman-teman mampu konsisten kalau emang making money. Kan bukan cuma profitnya yang pasti teman-teman, tapi kitanya mampu nggak ngejalanin pekerjaan hariannya ketika itu bisa menghasilkan profit. Karena kalau misalnya ternyata bisa profit tapi kitanya stres, menurut saya cari strategi lain gitu. Nah, begitu juga dengan memilih tempat investasi kan sekarang ada broker-broker, ada banyak, ada lokal, ada luar negeri gitu kan, mau saham, mau forex, cryptocurrency juga banyak gitu ya. Yang ilegal juga banyak, yang legal tapi nggak bisa bisnis banyak, yang ilegal tapi bagus karena nggak punya regulasi di Indonesia banyak juga gitu. Jadi yang penting teman-teman pilih adalah yang memang secara finansial perusahaannya kuat, yang para pelakunya memang sudah berpengalaman, mungkin pernah dapatin penghargaan dari apa misalnya lembaga atau institusi tertentu yang memang valid kredibilitasnya misalnya. Terus apalagi udah berapa lama? Apakah teman-teman kan bisa googling gitu ya? Ada review jelek nggak terhadap tempat teman-teman berinvestasi misalnya? Gitu. Baru nanti teman-teman ambil keputusan tuh mau ngapain, mau di mana. Oke, saya tertarik tadi yang Mas bilang ada yang legal mungkin cuman belum masuk ke sini gitu ya Mas ya. Nah itu kalau kita memutuskan untuk berinvestasi di tempat itu menurut Mas Fadil gimana? Ya kalau misalnya teman-teman memilih broker yang tidak punya regulasi di Indonesia, teman-teman harus sadar itu adalah broker ilegal. Nah, tapi ilegal dan jahat itu dua hal yang berbeda. Nah, sama kayak gini, saya punya perusahaan, saya jualan ke klien saya di Singapura, itu ilegal gitu. Karena saya tidak mendaftarkan perusahaan saya di sana, bukan berarti perusahaan saya fraud gitu. Begitu juga yang terjadi. Tapi yang legal pun belum tentu pasti benar. Nah, itu juga perlu digarisbawahi. Karena legal di Indonesia itu kita hanya mendaftarkan diri dan mengikuti regulasi. Itu sudah jadi legal. Nah, tapi kalau kita ngomongin trading, kita nih trading dengan pasar dunia, teman-teman, bukan hanya Indonesia. Apalagi forex ya. Kalau saham kita beli yang lokalan masih oke lah gitu. Tapi kalau forex, teman-teman trading di di broker luar misalnya seperti itu belum tentu terregulasi di Indonesia gitu. Teman-teman perlu cek kredibilitasnya, harus sangat hati-hati. Kalau misalnya saya rekomendasi sebaiknya lokal kalau mau cari aman. Banyak kok lokal yang bagus juga banyak gitu. Tapi harus ngerti cara milihnya, kira-kira gitu. Oke, jadi kalau memang mau teman-teman nggak apa-apa, tapi harus dipahami juga resikonya gitu ya Mas ya. Jadi ya memang Iya, pasti balik lagi. ada risiko di balik investasi begitu ya. Nah ini saya tertarik juga nih Mas ngomongin forex gitu kan. Kalau boleh Mas dijelaskan lebih dalam terkait dengan investasi mungkin di forex atau trading di forex itu seperti apa sih Mas? Boleh dijelaskan lebih dalam nggak gimana cara kita untuk berinvestasi, kemudian kira-kira modalnya berapa, terus mungkin Oh, gimana sih mungkin membacanya nih kapan naik, kapan akan turun itu boleh dijelaskan oke. Mas? Oke. Nah, ini jadi seru nih karena kalau forex teman-teman kan gini ya, teman-teman kan ngelihat di berbagai media itu kayaknya keren, bagus gitu ya, profit di mana-mana. Teman-teman perlu tahu bahwa banyak juga yang disembunyiin gitu. Industrinya sering kali terlihat terlalu hijau. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bikin banyak orang terjun ke industri forex dengan iming-iming yang overclaim menurut saya. Gitu. Banyak orang terekspos sama profit-profit setiap hari gitu ya. Modal kecil bisa profit gede gitu. Bisa profit 1% per hari dijanjikan seperti itu kan banyak tuh. Terus hilang kan. Terus profit 10% per hari tapi terus modalnya malah habis misalnya seperti itu. Nah hal-hal seperti itu tuh perlu di manage ekspektasinya. Mungkin nggak dilakukan. Kalau mungkin dilakukan, teman-teman cek aja brokernya siapa, siapa pelaku bisnisnya. Kalau titip trading siapa tradersnya, mana portofolionya, apakah dia punya uh, historical masa lalu yang bisa teman-teman pelajari performance-nya misalnya. Terus kalau misalnya teman-teman nggak ngerti sama sekali, saran saya pause dulu, stop dulu, jangan deposit dulu.
gitu. Teman-teman perlu ngerti platformnya dulu, kan ada akun demo tuh, Mbak. Di setiap broker itu ada akun demo yang boleh dicobain gratis. Teman-teman boleh tes platformnya, biasakan diri dengan platform. Pemula sebaiknya kayak gitu dulu. Jadi jangan duit beneran dulu. Karena membiasakan diri dengan platform itu kalau dengan duit beneran ya bodoh sih menurut saya, sebaiknya jangan. Nah, setelah memulai berapa modal minimal? Setelah teman-teman sudah terbiasa dengan platform, mulailah dengan modal yang tujuannya for skill dulu. Nah, tinggal berapa uang belajar yang teman-teman mau untuk resikokan? Tidak boleh terlalu kecil. Saran saya, kalau bisa teman-teman mulai dengan $1.000 itu jauh lebih baik. Resikokan per transaksinya 1% aja, udah sangat aman. Udah bagus itu. Biasanya seperti itu. Kalau nggak punya $1.000, gimana mas kan tuh 14 juta, 15 jutaan gitu ya. Ya minimal $300 pun sudah oke. Kalau saya punyanya cuma $50, mas, gimana? Sebaiknya jangan. Mendingan teman-teman manfaatin uang 50, 100, $200 buat beli program edukasi yang bisa teman-teman mengerti dan dimanfaatkan buat di masa depan. Karena uang $50 teman-teman trading forex kayak bakar duit, bentar habis. Apapun caranya, seberapa kecil pun size transaksinya atau lotnya, tetap terlalu gede buat modal kecil. Jadi perlu ada ekspektasi yang di-manage gitu, jangan berharap terlalu besar. Jangan ngomongin modal $100 pengen trading for living nih, pengen punya biaya hidup dari forex, modalnya $100 itu nanti dulu. Teman-teman belajar dulu, kalau udah ada 300 bisa mulai, kalau bisa 1.000. Nah, Itu baru kenapa ya setelah Mas? terbiasa, kenapa apanya? Kenapa maksudnya dengan modal kecil trading forex itu resikonya lebih besar? Resikonya besar gini, di dalam transaksi forex teman-teman ada lot minimal 0,01. Setiap kali kita menggunakan lot yang paling kecil udah nggak bisa kecil lagi. 0,01 itu pun pakai broker luar. Kalau pakai broker lokal teman-teman 0,1 lotnya. Teman-teman bisa bayangin gini, dengan 0,1 lot itu sama dengan pergerakan $1 per pips harga. Satuan gerak harga dalam forex itu sebutannya pips. Nah, setiap hari harga itu bergerak puluhan sampai ratusan pips. Kalau modal teman-teman cuma $100, teman-teman pakai lot 0,1 gitu ya, teman-teman hanya punya ketahanan 100 pips untuk bikin teman-teman profit $100 atau hilang $100-nya. Jadi konyol kalau modalnya $100. Tapi kalau modalnya $1.000, sangat jarang harga bergerak 1.000 pips dalam waktu satu hari. Teman-teman masih bisa menganalisa lebih nyaman. Ketika sudah profit, boleh diambil profitnya atau tentukan target profit supaya teman-teman otomatis. Nah, banyak orang nggak tahu pending order loh, Mbak. Pending order. Jadi forex ini transaksi semua nih, bukan cuma forex ya, saham, instrumen apapun, ada market execution, ada pending order. Saran saya teman-teman gunakan pending order. Kalau market execution tuh harga sekarang berapa, teman-teman beli sekarang. Gitu. Harga market sekarang berapa, kita jual di harga itu sekarang. Itu namanya market execution. Mayoritas orang melakukan itu karena yang ngajarin juga nggak ngerti, saya lihat. Tapi kalau kita pakai pending order, teman-teman, harga misalnya ada di sini nih. Kita mau beli harga murah, teman-teman pasang pending order. Kalau harga turun ke sini, baru tolong eksekusi secara otomatis transaksi buy saya. Itu bisa. Jadi pasang pending order, tinggal tidur, besok harganya turun, kita dapat harga lebih murah dan udah terjadi buy-nya. Nah, begitu juga dengan target profit. Jadi nggak perlu ditongrongin. Harganya naik, nyentuh target profit, langsung di-cut otomatis masuk ke dalam wallet kita. Tidak perlu ditungguin gitu ya. Nanti malah, aduh, udah turun lagi. Harusnya tadi kayak gitu-gitu. Nah, itu terjadi sama banyak orang yang makanya bikin stres, bikin jadi berjam-jam trading, bikin begadang-begadang karena mereka market execution. Padahal kalau pending order cuma setengah jam sehari selesai. Sisanya jalan-jalan gitu. Bisa seperti itu trading forex teman-teman. Jadi stepnya mulai dari akun demo dulu, terus deposit untuk trade for skill dulu, nggak usah ngomongin profit nih. Skill dulu. Profit bisa 10%, 20%, terus baru teman-teman deposit real money yang beneran pengen teman-teman dapetin profitnya dengan target profit yang teman-teman inginkan. Misalnya kalau mau punya target 10% misalnya, ya kali lipat 10. Kalau mau dapat 5 juta, deposit 50 juta gitu. Jangan kebalik, modal 5 juta mau profit 50 juta, berarti teman-teman sedang meresikokan 5 jutanya seluruhnya gitu. Bisa 50 juta dari 5 juta, banyak yang membuktikannya, tapi tidak bisa konsisten, mostly kebetulan gitu. Keberuntungan mungkin ya Mas ya. Iya, karena leverage aset bisa dapat seperti itu. Oke, oke.
Oke, jadi intinya kalau mau mulai itu teman-teman coba dulu gitu kan di akun-akun mungkin sorry, platform-platform itu menyediakan gitu ya Mas ya. Kalau mau teman-teman mau coba Ya, dulu, dilihat dulu gimana, kemudian baru buat skillnya gitu kan, investasiin dulu buat yes. skillnya gitu, terus baru deposit yang beneran nih, yang dengan target atau dengan Nah, tujuan investasinya teman-teman masing-masing gitu ya Mas ya, kira-kira. ya betul. Nah, Mas, kadang-kadang kan mungkin ada yang apa ya, ada yang menyamakan gitu. Mungkin ada yang lihat kok sama dengan binary option gitu kan. Saya lihat juga banyak tuh artikel yang Ya, beneran ini beda forex dan binary option gitu kan. Boleh dijelaskan juga Mas mungkin secara apa ya dibandingkan binary option dan forex itu bedanya di mana? Oke, sebentar Mas saya mau informasikan ke teman-teman dulu. Kalau kita buka tanya jawab, jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan dituliskan kolom komentar. Silakan Mas. oke, silakan isi di kolom komentar pertanyaannya ya. Nanti dibacain ya, Mbak ya. Oke. Binary options itu belakangan marak teman-teman dan satu-satunya yang menghubungkan binary options dengan forex adalah karena di dalam binary options platform ada chart forex. That's it. Gitu. Tapi strategi tradingnya, cara tradingnya semuanya sangat berbeda total. Gitu. Kalau kita ngomongin apa persamaannya, cuman itu satu persamaannya. Perbedaannya banyak banget gitu ya. Banyak banget perbedaannya teman-teman. Kalau persamaannya sama-sama chartnya. Tapi kalau bedanya yang paling mendasar adalah tadi saya udah sempat singgung di awal. Kalau forex itu kita semakin jauh kita profit, semakin gede profitnya. Kalau binary options ya betting aja gitu. Kalau bener kali dua, kalau salah hilang. Udah gitu doang. Jadi kayak masang taruhan gitu ya. Antara taruhan kita dibalikin 2 kali lipat atau hampir 2 kali lipat. Kadang ada potongan biaya gitu ya, atau yang kita pertaruhkan hilang semuanya. Nah, itu betting namanya. Itu binary options. Dan bukan cuman itu loh. Bukan cuman pergerakan chart. Di dalam beberapa platform binary options banyak yang menyediakan last digit prediction misalnya. Wah, ini ngeri. Last digit prediction. Jadi misalnya harga euro terhadap US dollar, euro USD misalnya. Euro USD ini harganya misalnya 1,12345 sekarang. Nah, ditebak nih, dalam 10 detik ke depan, kira-kira angka digit terakhirnya berapa ya? Nah, kalau bener dapet, kalau salah hilang. Ini kan nggak ada hubungannya sama Forex. Tapi yang dibahas, chart Euro USD gitu. Ntar kalau misalnya ujungnya angkanya 6, kita tebak 6, kita dapat profit. Gitu. Kalau angka yang muncul 7, kita tebaknya 6, modalnya hilang. Ini kan, apa ya, ya Forex sih. Cuman chartnya doang gitu. Jadi Oke, seperti jadi kan itu. karena memang ada chartnya forex di situ, jadi sering dihubung-hubungkan gitu loh Mas ya. Padahal Yes, beda banget gitu ya. betul. Nah kalau Beda banget. dengan Teman-teman trading forex tuh beda. Mas kalau dengan investasi instrumen investasi lainnya mungkin seperti saham dan yang lain-lainnya itu kalau forex itu mungkin kalau kita investasi di forex itu kelebihannya apa sih Mas? Kelebihannya kalau investasi di forex yang pertama yang saya suka leverage itu dulu. Jadi kita bisa punya daya ungkit beli buying power lebih dari modal yang kita miliki. Jadi kita bisa mendapatkan pergerakan lebih cepat gitu. Tapi sekaligus itu juga bermata dua bahwa menaikkan sekaligus juga resikonya. Memungkinkan kita lebih cepat loss bahkan kehilangan seluruh modal. Jadi perlu sadar dulu. Itu satu kelebihannya jadi bisa lebih banyak seperti itu ya. Yang kedua, tidak di semua platform investasi atau aset yang kita bisa tradingkan yang bisa dua arah. Forex ini bisa short selling. Jadi kalau kita beli kita sell di atas, kita buy back di bawah, kita profit. Tapi kalau saham yang satu arah nggak bisa, gitu. Kita cuma bisa beli dan jual di harga yang lebih mahal. Kalau dia turun, kita nggak bisa ride the profit, cuma nyari koreksi aja. Kalau turun ke bawah lagi, beli lagi. Nah, kalau di forex kita bisa jual di atas, terus beli di bawah dan dapetin profit. Ada kontraknya, gitu. Namanya short atau sell, gitu. Itu keuntungan forex yang selanjutnya. Yang ketiga, dia transaksinya 24 jam, dimanapun ada. Gitu. Jadi teman-teman mau transaksi mau dari pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, kapanpun Forex buka dari Senin sampai Jumat. Supaya karena semua bank itu overlapping. Ada bank yang masih buka, ada yang udah mau tutup, ada yang udah buka lagi, dan seterusnya. Seperti itu seluruh dunia. Jadi dunianya muter dan Forexnya bisa jalan 24 jam. Nah, kalau kita trading saham, mau saham lokal, mau saham, misalnya US stock market gitu ya, ada jam tertentu market tutup.
Saya pernah trading US stock itu capek karena meleknya harus malam kan. Buka marketnya jam 8 malam, tutupnya jam 4 subuh gitu. Kebalik tuh, kayak kalong waktu meleknya. Nah, kalau di Jadi Forex waktu kita bisa pilih waktu. lebih fleksibel lah ya kalau buat teman-teman emang yang malam ya Ya, bisa, kalau memang yang di sore hari juga bisa gitu ya Mas, karena kalau di yang ya Indonesia kan betul. kita cuma sampai jam 3 gitu ya sekarang ya, jadi waktunya Ya, ada time frame-nya gitu kalau teman-teman di saham. Nah kalau di forex ini nggak ada gitu ya Mas, yang 24 jam seperti kripto berarti ya Mas. yes. Ya, betul. Mirip kayak gitu. Seperti itu. Cuman kan kalau kripto kan Sabtu Minggu tetap buka karena dia nggak berpengaruh sama perbankan kan. Kalau Forex ya tetap harus ngikutin jam banknya buka. Kalau banknya tutup, misalnya exchange-nya tutup gitu ya, New York Stock Exchange atau Chicago Mercantile Exchange tutup gitu ya, kita nggak bisa ikutan trading. Nunggu hari Senin lagi gitu. Jadi teman-teman bisa coba, karena kalau yang mau waktunya fleksibel bisa coba di forex mungkin ya Mas untuk investasi gitu ya, coba-coba Betul. trading. Cuman memang gini, kalau kita trading, teman-teman, sebaiknya teman-teman memilih waktu yang teman-teman bisa konsisten melakukannya. Ada banyak orang punya impian pengen trading for living, pengen punya biaya hidup dari trading gitu ya, dari saham, dari forex, dari lain-lain. Tapi perlu punya harapan yang dijaga juga, jangan terlalu berharap. Mampu nggak teman-teman menjalani pekerjaan hariannya? Makanya tadi saya bisa sarankan tuh, ketika kita charting nih, kalau di dalam tim kita di komunitas kita kan udah puluhan ribu orang nih trader seluruh Indonesia. Namanya NFC Nusantara FX Community. Nah di NFC kita tuh ajarin sebaiknya teman-teman trading di waktu yang teman-teman bisa melek dengan nyaman gitu. Melek dengan nyaman artinya ada yang mau trading habis subuh boleh. Ini tapi tidak bisa untuk semua, hanya bisa di sini, di sini, di sini kita kasih rekomendasi. Ada yang pulang kerja doang mas, bisanya setiap hari bisa, ada. Oke, berarti jangan di yang A, tradingnya di yang B aja, di sini, di sini, di sini gitu. Apalagi kalau yang mas, kalau cuma seminggu sekali bisa enggak misalnya, seminggu 2 kali paling saya bisa gitu. Nah itu bisa di semua pasangan mata uang, tetapi time frame-nya naik dari analisa di time frame kecil di M15 di H1 pindah ke 4 jam sekali misalnya chartnya seperti itu supaya analisanya lebih valid, lebih kuat. Nah, saya tidak sarankan teman-teman trading di time frame yang terlalu kecil. Ada sangat banyak institusi besar di luar sana yang bisa bekerja sama menggerakkan harga, tapi hanya bisa terjadi di time frame kecil. Kalau time frame-nya tinggi, misalnya minimal M15 tuh udah rendah banget buat saya. Seringkali saya trading hanya di H1, di H, satu candle 1 jam gitu. Kurang dari itu udah lebih terlalu agresif buat kita di komunitas NFC. Tapi banyak orang di luar yang justru ngajarinnya kalau bisa di M1 1 menit sekali gitu. Kalau bisa di M5 5 menit sekali gitu. Karena tadi pergerakannya lebih cepat juga untungnya atau habis duitnya. Nah, seringkali yang merekomendasi itu biasanya yang pertama nggak bisa trading gitu. Yang kedua, biasanya marketing broker. Dia pengen transaksinya cepat selesai supaya dapat komisi gitu. Mereka nggak peduli teman-teman profit atau loss, yang penting komisi gue dibayar. Nah ini harus hati-hati. Kalau itu yang terjadi, teman-teman sebaiknya nggak usah dengerin pendapatnya dia, cari tempat belajar yang bener, yang memang trader, bukan marketing broker. Gitu. Itu sih pesan Oke, saya. Mas, boleh dijelasin nggak? Mungkin banyak yang nggak paham tentang time frame ya tadi. Kalau kata Mas ada H1 atau M1 atau gimana gitu ya tadi, maksudnya boleh dijelasin nggak sih itu seperti apa sih time frame di forex? Mungkin kan berbeda dengan yang ada di saham gitu ya Mas ya. Sebenarnya semua hal yang ada chartnya itu teman-teman bisa lihat candlestick-nya. Jadi candlestick itu kalau teman-teman ngelihat bentuk chart naik turun gitu ya. Saya lagi nyari di iPad saya mana aplikasinya. Jadi chart itu teman-teman bisa lihat kapanpun, dimanapun teman-teman bisa buka gitu. Nah kalau teman-teman trading eh, di tempat teman-teman buka akun. Kita sebut itu biasanya sebagai broker gitu. Broker itu eh, jembatan yang teman-teman bisa dapat kalau teman-teman hari ini sebagai seorang trader naruh duit di sana, trading di sana. Nah biasanya dia tuh nyediain platform nih kayak gini nih, contoh nih. Jadi ada kayak chartnya gitu loh, tuh. Nah, ada yang merah, ada yang biru gitu ya. Kalau turun dia merah, kalau naik dia biru gitu. Terus kalau kita gedein, nah yang disebut dengan candle tuh ini maksudnya teman-teman. Satu bentuk panjang warna biru itu satu candle.
Nah, time frame itu satuan candle-nya. Jadi ada time frame yang memang misalnya time frame daily, berarti satu candle ini, satu lilin panjang ini, satu kita sebutnya candle ya, itu cuman sehari gitu. Jadi satu hari satu candle bisa, sebulan satu candle bisa, semenit satu candle bisa gitu, sejam satu candle bisa. Nah, perbedaan time frame yang teman-teman lihat itu jadi working space-nya teman-teman semua. Semakin kecil time frame-nya, semakin cepat gerak harganya, semakin tinggi konsentrasi yang dibutuhkan. Nah, tergantung balik lagi tuh ke profil risiko masing-masing, ke gaya trading masing-masing. Kalau saya senangnya santai. Saya pengen pagi-pagi lihat chart, terus udah tentuin harga beli, harga jual, udah. Habis itu siang saya punya aktivitas sendiri, sore santai, syuting YouTube paling kan kayak gitu-gitu. Main PES misalnya, berenang atau main biliar, lakuin hobi teman-teman aja gitu. Nanti malam lihat chart lagi, nah udah cocok segitu. Udah gitu doang kerjaannya tiap hari. Tapi kalau teman-teman, Mas saya lagi senang-senangnya lihat chart, boleh turun time frame. Tapi time frame tadi itu tidak boleh lebih rendah dari M15, itu sangat agresif udah. Gitu. Ini agak susah nih kalau teman-teman ceritanya saya depan laptop, saya bisa kasih lihat share screen-nya tuh. Tapi intinya teman-teman ngerti dulu deh, ada yang namanya time frame dan time frame itu sangat berbahaya kalau teman-teman tradingnya di yang sangat rendah. Di komunitas kita di NFC, teman-teman selalu disarankan H1 dulu deh di awal. 1 hour gitu. 1 jam sekali candlenya pindah, di situ teman-teman analisa, baru nanti teman-teman bisa dapetin pergerakan harga, ngenal market dulu aja, ngeblend sama market, baru nanti teman-teman bisa, oh ternyata saya cocoknya di time frame yang lebih tinggi, oh yang lebih rendah, dan seterusnya. Oke, Gitu. jadi sebaiknya jangan yang terlalu kecil gitu time frame-nya ya Mas ya kalau disarankan teman-teman mungkin yang pemula gitu. Oke, ini Mas ada Ya, pertanyaan kalau dari Gaisan, Bang broker Indonesia apa yang bagus karena saya masih main di FBS coba dalam negeri. Kira-kira yang mana Mas yang mungkin direkomendasikan lah gitu. oke. Eh, Teman-teman gini, broker di Indonesia ada banyak banget. Ada yang sangat bagus, ada yang biasa, ada yang sangat jelek. Nah, minimal teman-teman nggak masuk ke yang sangat jelek deh, gitu. Kalau kita ngomongin broker lokal, ada yang jahat juga soalnya, gitu. Walaupun terregulasi dan legal, gitu. Jadi harus hati-hati. Indikasinya adalah teman-teman, apakah mereka memberikan program edukasi? Apakah teman-teman berbicara secara langsung dengan wakil pialang misalnya? Apakah orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang trading bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan? Kalau mulai ditanya, jawabannya tergantung, jawabannya ya nanti gitu, kita tanyain dulu dan seterusnya. Bapak deposit aja, tambah deposit dulu, top up deposit aja gitu-gitu. Nah itu biasanya brokernya nggak bagus gitu. Nah, kalau lokal so far yang saya pakai cuma satu teman-teman, ada yang namanya HFX Internasional Berjangka. Nah itu nanti ada beberapa tim NFC hadir tuh teman-teman, bisa DM mereka tuh boleh kalau ada. Kalau misalnya pengen tahu cara pakai brokernya gimana. Tapi so far plus minus ya. Gini, yang penting buat traders nih, bukan buat broker. Yang penting buat traders adalah spread, teman-teman. Jarak antara harga beli dan harga jual di dalam pending orders. Kita sebut itu bid sama ask. Itu jaraknya disebut spread. Spreadnya harus tipis, kalau bisa nol, nempel. Supaya itu murah buat kita sebagai traders. Karena spread itu jadi bagian dari biaya. Jadi biaya transaksi. Gitu. Kalau teman-teman pakai broker yang spreadnya lebar, teman-teman beli misalnya di sini, teman-teman dapat harganya di sini, langsung agak mahal gitu. Nah ini kan sayang gitu. Tapi kalau teman-temannya spreadnya tipis, beli di harga murah, mulai dapatnya dari harga murah beneran, nggak dimahalin sama dia gitu. Jadi pilih yang spreadnya tipis, kalau bisa yang ada zero spreadnya. Nah kira-kira gitu. Ada tapi tuh Mas yang ada zero spread-nya. Ada beberapa broker ada, cuman yang supportnya cepat so far HFX sih, yang aku lihat. Gitu. Nah, Ih, bateraiku tinggal 5%. boleh sambil charge dulu Mas, takutnya nanti tiba-tiba mati gitu kan. Oke Mas, kalau Iya. ini tadi ada pertanyaan juga untuk pemula, kira-kira apa aja nih yang harus dipelajari terlebih dahulu Mas kalau mau ikutan mungkin di forex gitu. Pemula, yang penting teman-teman pelajarin basicnya dulu sih, teman-teman platformnya dulu, teman-teman biasakan diri dengan platform, teman-teman mengerti dulu cara pakai
brokernya gitu ya, cara pakai akun MetaTrader 4-nya, MT4-nya gitu. Nanti teman-teman udah mulai terbiasa, sebaiknya ya hal yang kedua adalah teman-teman punya teman bertumbuh, punya teman-teman yang bisa sama-sama belajar, sama-sama pengen bisa trading supaya levelnya sejajar dan semangatnya sama gitu. Karena kalau trading sendiri begitu loss diem-diem, begitu profit mau pamerin ke siapa ya, kan kayak gitu. Itu jadi rusak psikologisnya. Tapi kalau teman-teman punya buddy, punya teman, punya pasangan belajar gitu ya, punya komunitas lah kalau enggak yang bisa diajak nongkrong bareng gitu. Atau kalau enggak nongkrong bareng kan sekarang pandemi ya, minimal teman-teman punya yang bisa nge-zoom bareng, yang bisa webinar bareng, yang bisa video callan bareng, supaya teman-teman, lu beli di mana, alasannya apa, gitu. Supaya skillnya pindah ke kita, bukan cuma nyontek sinyal, nyontek trading plan kayak gitu-gitu. Berkomunitas lah. Jadi bisa gabung nih ya, mungkin Tuh. diawali dengan gabung ke NFC ya gitu ya Mas ya. Iya, bisa. Teman-teman follow aja Instagramnya Nusantara FX Community, itu ada tuh. Di situ gratis semuanya ada. Semua pembelajaran gratis itu ada di sana. Gitu. Kalau untuk mentoring, ada mentor yang ngajarin teman-teman secara langsung ya teman-teman bayar orangnya. Tapi pembelajarannya semuanya kita kasih gratis. Di YouTube ada NFC Forex TV juga ada, teman-teman bisa lihat. Ada channel NFC Forex TV, itu channel komunitas kita. Ada ratusan video yang udah saya bikin, semuanya ada dari basic sampai expert ada. Gratis. Gratis Gitu. ya Mas ya. Jadi teman-teman bisa Cari aja mulai channelnya dari NFC Forex TV itu. NFC oke. Forex TV ada. Baik, yang mau mungkin yang mau fokus ke forex silahkan dicek gitu kan atau di follow juga. Semua di YouTube, di Instagram gitu semua semua aplikasi ada gitu ya Mas ya sosial medianya kalau dicari. Halo Mas. Halo. Halo Mas Fadil. Halo. Sepertinya ada gangguan teknis. Ya, coba kita invite kembali mungkin untuk penutup karena mungkin sudah mau 1 jam juga kita. Nah, ini dia. Nah, keputus Mas tadi. Yes, sorry keputus, teman-teman. Oke. Sampai mana tadi Mas, kita? tadi kita ngomongin mungkin terakhir tadi terkait ini ya Mas, apa namanya NFC gitu kan yang mau Oh gabung ya, teman-teman. Mas mungkin ini karena udah mau 1 jam juga, mungkin saya minta penutupnya aja kesimpulannya dari Mas Fadil kira-kira buat teman-teman pemula yang mau belajar trading segala macam. Silakan Mas Fadil pesan-pesannya. ya, teman-teman, kalau teman-teman pengen serius belajar trading, sekarang di dalam komunitas kita itu ada banyak banget platform yang bisa teman-teman manfaatin. Teman-teman paling gampang sekarang follow aja tuh Nusantara FX Community, itu Instagramnya ada. Atau kalau misalnya YouTube, teman-teman bisa lihat di NFC Forex TV. Atau teman-teman cari dimanapun hashtag Nusantara Teredukasi. Itu mau di Instagram, mau di Facebook, mau di YouTube, ada. Nusantara Teredukasi. Nah, itu platform belajarnya banyak. Dan teman-teman bisa belajar gratis di sana. Teman-teman bisa bertanya, bahkan saya sediain ada banyak tuh teman-teman konsultan edukasi yang boleh teman-teman tanyain, teman-teman japriin WhatsApp-nya gitu ya untuk nyari tahu teman-teman udah bisa trading sampai mana, perlu belajar apa lagi dan seterusnya. Nah, pesan saya buat teman-teman terutama yang baru mulai mau belajar forex gitu ya atau trading apapun, teman-teman perlu ngukur siapa saya, resiko saya agresif apa enggak. Setelah itu cobalah dengan akun demo dulu. Setelah terbiasa dengan akun demo, mulai dengan akun real yang modalnya kecil dulu tapi tidak lebih kecil dari $300 atau saran saya tadi. Kalau bisa $1.000 gitu. Jangan dipaksain teman-teman. Kalau teman-teman trading $300, teman-teman minimal bisa menyelamatkan modalnya jangan hilang. Belum untung nggak apa-apa, tapi teman-teman survive dulu
gitu. Setelah survive, baru profit konsisten, baru tambahin modalnya, gitu. Langkahnya gitu. Nah, seiring berjalan nanti cari teman-teman yang bisa gabung dalam komunitas yang sama-sama pengen belajar, pengen bertumbuh bareng-bareng. Bisa ke NFC atau banyak komunitas forex yang lain, saya nggak tahu tuh, ada banyak banget. So far sih, setahu saya komunitas forex NFC yang fastest growing community in forex trading di Indonesia. Kita udah gede banget, puluhan ribu traders, udah banyak banget alumninya, dan udah banyak banget manfaatnya lah yang diterima sama semua traders yang ribuan itu. Nah, teman-teman manfaatin semua platform gratis kita. Gitu. Itu aja sih paling teman. Oke, baik. Berkomunitas sih yang paling penting. Baik. Baik, Mas Fadil. Jangan lupa juga untuk tetap apa ya, investasi apa di kepala gitu ya. Nah, leher ke atas. Jangan cuma Investasi leher iya ke betul. atas. Jadi lahir ke atas betul. Jangan lupa itu teman-teman, itu yang paling penting. Oke, terima kasih Mas Fadil. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga sukses terus Mas Fadil. Sehat-sehat Yes, terus. thank you.